Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkah kita dengan peristiwa peperangan pertama yang berkecamuk setelah kaum muslim hijrah ke Madinah? Peperangan ini terjadi di hari Jumat, 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Ya, ini adalah perang Badar Al-Kubra. Peperangan pertama kaum muslim yang sengaja Allah setting agar membuat kaum muslim itu keluar berperang, dan setelah itu kaum muslim tidak akan pernah lagi takut dalam berperang. Sebagaimana kita tahu bahwa jumlah pasukan antara kaum muslim dan kaum kafir dalam peperangan Badar Al-Kubra itu tidak imbang sama sekali. Jumlah pasukan muslim hanya sekitar 300 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Awalnya para sahabat juga sempat diuji dengan keraguan di hati mereka. Wajar, karena ini adalah peperangan pertama. Terlebih, awalnya para sahabat yang ikut keluar bersama Rasulullah untuk menghadapi pasukan kaum kafir Quraisy ini, awalnya hanya berniat menjegal kafilah dagang pimpinan Abu Sufyan. Karena kaum muslim hendak mengambil kembali hak mereka berupa harta benda mereka yang ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka tinggalkan di kota Mekah dan kemudian diperebutkan oleh para pembesar-pembesar Quraisy. Dan kemudian Abu Sufyan menjualnya di negeri Syam. Tapi kemudian Allah membelokkan mereka. Qadarullah, kemudian Abu Jahal mendengar berita tentang rencana kaum muslim yang hendak menjegal kafilah dagang Abu Sufyan, sehingga Abu Jahal kemudian mempersiapkan 1000 pasukan untuk menghadapi kaum muslim. Bayangkan, apabila kita ada di posisi mereka, yang tadinya kita hanya berniat menghadapi kafilah dagang saja, kafilah dagang yang dikawal oleh puluhan prajurit saja. Tapi kemudian ternyata dibelokkan untuk menghadapi 1000 orang. Wajar ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, pasukan mana dari dua pasukan ini yang hendak kalian pilih untuk kalian hadapi? Hati para sahabat condong untuk menghadapi pasukan Abu Sufyan. Tapi ternyata rencana Allah lebih dari segalanya. Qadarullah, mereka tidak bertemu dengan pasukan Abu Sufyan, tapi kemudian mereka bertemu dengan pasukan pimpinan Abu Jahal yang berjumlah 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap. Sedangkan kaum muslim hanya berjumlah 300 orang dengan peralatan yang sederhana, karena tadinya tidak berniat untuk berperang. Tapi lihat betapa ketakwaan dan keimanan para sahabat mengalahkan kecenderungan hatinya. Sekalipun mereka cenderung untuk menghadapi pasukan Abu Sufyan, tapi ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan untuk menghadapi pasukan Abu Jahal, maka mereka sami'na wa ta'na. Dan dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran bahwa di dalam perang Badar itu adalah ketaatan yang berbuah kemenangan. Jadi kalau kita mau Allah tolong kita, kalau mau Allah memenangkan kita, syaratnya satu, taat. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam peristiwa perang Badar itu, di tengah galaunya kaum muslim, kemudian Rasulullah SAW bersabda, mengabarkan, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan Allah kepadamu. Inilah Jibril datang sambil memegang tali kekang kuda yang ditungganginya di atas gumpalan debu. Allah membantu kaum muslim dengan menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Masya Allah, jumlah pasukan kafir 1000. Jumlah pasukan malaikat yang Allah turunkan 1000. Dan menariknya, pasukan muslim tidak bisa melihat pasukan malaikat itu. Tapi Allah kemudian membuka pasukan kafir Quraisy untuk bisa melihat malaikat itu yang turun berbondong-bondong, meskipun mereka tidak mengetahui itu malaikat. Maka dari itu, banyak kisah yang kemudian, banyak riwayat yang mengisahkan ada kaum kafir Quraisy yang kemudian lari tunggang langgang, kemudian dengan wajah penuh ketakutan. Dan ketika ditanya, "Kenapa engkau lari begitu ketakutan?" Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku melihat musuh yang belum pernah aku lihat, dan dia teramat sangat ganas, teramat sangat mengerikan," gitu. Dan Masya Allah, ternyata Allah pun hendak memberikan ibroh kepada kaum muslim untuk mengetahui, melihat tanda-tanda bahwa memang pertolongan Allah itu ada. Karena apa? Karena ternyata Allah meninggalkan jejak korban-korban para malaikat di dalam perang Badar itu. Kalau korban manusia biasanya hanya
tertusuk tombak atau terkena anak panah, ataupun kalau kena tebasan pedang ya sudah hanya luka tebasan pedang. Tapi Allah kemudian memberikan tanda khusus bagi korban-korban para malaikat. Seperti apa tandanya? Maka Allah kemudian menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa korban-korban yang berjatuhan diakibatkan oleh serangan para malaikat, mereka itu senantiasa terpenggal lehernya dan terputus jari jemarinya. Jadi dua hal yang khas gitu ya dari korban para malaikat, yaitu terpenggal lehernya dan juga terputus jari jemarinya. Dan di luka penggalannya ada luka bakar. Karena pedang malaikat itu terbuat dari api neraka. Nauzubillah min zalik. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata jumlah yang sedikit itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk kemudian kita takut memperjuangkan agama Allah. Karena Allah memenangkan kaum muslim bukan disebabkan karena jumlahnya, bukan disebabkan karena canggihnya persenjataan, tapi disebabkan oleh ketaatannya kepada Allah. Karena satu hal yang tidak dimiliki oleh kaum kafir, tapi dimiliki oleh kaum muslim adalah ketaatannya kepada Allah. Dan pertolongan Allah itu akan senantiasa datang kepada hamba-hambanya yang taat. Jadi, sekalipun sekarang mungkin jumlah kaum muslim yang memperjuangkan agama Allah lebih sedikit daripada para pembenci-pembenci Islam di luar sana, daripada jumlah kaum kufar di luar sana, daripada jumlah kaum munafik di luar sana, daripada jumlah orang fasik di luar sana. Tapi jika kita senantiasa taat dan ikhlas hanya mengharap keridhaan Allah, niscaya pertolongan Allah itu datang. Karena apa? Allah lebih dekat daripada urat leher. Dan satu hal yang harus kita ingat selalu adalah Allah memenangkan kita sebab ketakwaan kita, sebab ketaatan kita. Jadi kalau kita mengharapkan pertolongan Allah, maka jangan sekali-kali bermaksiat kepada Allah. Dan kita bermohon kepada Allah, semoga Allah menjaga keistiqomahan di dalam diri kita, kemudian memampukan kita untuk bisa melindungi diri kita dan keluarga kita dari api neraka, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan berupa kemenangan-kemenangan yang kita akan dapatkan di dunia dan di akhirat. Dan itu akan membawa kita kepada derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.